Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nama saya Bagus Wahidin Combing, NIM 6203210021. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi diuretik, di mana ini juga termasuk doping. Dalam dunia atlet, ada olahraga yang memang harus memerlukan timbangan berat badan yang sesuai dengan yang diterapkan menurut kelas masing-masing, di mana dalam hal ini yang menjadi dasar suatu doping yang disebut diuretik. Pada umumnya, atlet yang melakukan timbangan berat badan harus sesuai dengan yang disyaratkan menurut kelasnya. Apabila melebihi, maka seorang atlet akan berkonsentrasi full untuk menurunkannya, di mana ini bisa dilakukan dengan berkonsentrasi berpuasa, bisa juga dengan olahraga yang fokus ke kardiovaskuler yang cepat membakar kalori seperti berlari di waktu 1 jam sampai lebih. Bisa juga dengan melakukan penurunan pola makan jika atlet tersebut memang telah melebihi batas timbangan yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini juga tentunya ini akan berdampak buruk ke performa atlet. Karena kan jika atlet telah melakukan olahraga selama 1 jam ataupun lebih, maka akan terjadi dehidrasi. Di mana jika dehidrasi ini tidak diatasi, maka akan berakibat buruk terhadap performa atlet di saat pertandingan. Sebenarnya cara ini tidak dilarang, namun bisa merugikan si atlet. Pada umumnya juga ini yang paling banyak digunakan ataupun cara ini yang paling banyak dilakukan oleh para atlet ataupun yang disarankan oleh pelatih. Namun masih ada juga orang yang mencari jalan pintas, yaitu dengan cara mengonsumsi obat-obatan ataupun yang disebut dengan doping. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang diuretik. Diuretik merupakan zat yang meningkatkan produksi urin oleh ginjal, misalnya seperti kafein dalam teh, kopi, cola, dan minuman lainnya. Kafein digolongkan sebagai stimulan. Diklaim dapat meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan daya tahan. Efek samping yang sering timbul adalah kecemasan dan gangguan tidur. Efek diuretiknya berpotensi menimbulkan dehidrasi. Dosis yang diperbolehkan tidak boleh dari 12 mcg per mil dalam urin ataupun 8 cangkir kopi. Nah, bagaimana sih mekanisme kerja diuretik? Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi respon diuretik ini. Pertama, tempat kerja diuretik di ginjal. Diuretik yang bekerja pada daerah yang reabsorpsi natrium sedikit akan memberi efek yang lebih kecil dibandingkan dengan diuretik yang bekerja pada daerah yang reabsorpsi natrium banyak. Kedua, status fisiologi dari organ. Misalnya, dekompensasi jantung, sirosis hati, gagal ginjal. Dalam keadaan ini akan memberikan respon yang berbeda terhadap diuretik. Ketiga, interaksi antar obat dengan reseptornya. Nah, zat-zat terlarang pada kompetensi olahraga yaitu seperti anabolik agen, hormon, dan zat-zat terkait lainnya, beta-2 agonis, antagonis, dan modulator hormon. Diuretik yang masking agen lainnya masking merupakan penggunaan zat atau metode spesifik untuk mencegah ataupun mengelabui badan anti-doping dalam mendeteksi doping. Sebagai contoh, penggunaan diuretik sebagai penurun berat badan, melarutkan urin, dan mengaburkan zat-zat lain seperti penggunaan phenobesate untuk menghambat pengeluaran urin. Zat-zat terlarang dalam kompetensi lainnya yaitu seperti stimulan, narkotika, kanabinoid, alkohol, dan beta blocker.
Selain golongan narkotika seperti kokain dan ganja, ada zat lain tergolong doping, yaitu anabolit dan turunannya. Beta blocker, hormon bahan yang aktivitas antiestrogenik dan diuretik. Komisi Mendikpipa juga melarang metode yang memperkaya transfer oksigen darah secara buatan, manipulasi kimia dan fisika, serta penggunaan gen. Penggunaan diuretik terlalu banyak dapat berakibat pengeluaran garam mineral yang berlebihan. Akibatnya timbul kejang otot, mual, sakit kepala, dan pingsan. Pemakaian yang terlalu sering mungkin akan menyebabkan gangguan ginjal dan gangguan jantung. Dapat dikatakan bahwa diuretik bisa digunakan sebagai obat doping dalam olahraga dikarenakan diuretik dalam kadar tertentu dapat digolongkan sebagai stimulan. Diklaim dapat meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan daya tahan. Diuretik dapat meningkatkan eliminasi cairan dan dari tubuh sebagai urin. Mereka kadang-kadang disalahgunakan oleh atlet untuk mengurangi berat badan dengan cepat dan olahraga seperti gulat, di mana berat badan klasifikasi yang ketat. Diuretik juga digunakan secara ilegal untuk mengurangi konsentrasi obat dan urin sehingga obat-obatan terlarang lainnya tidak terdeteksi. Misal, dalam kasus lain ada atlet yang menggunakan ataupun mengonsumsi anabolik steroid. Nah, jika anabolik steroid ini mau keluar dengan cepat, maka si atlet akan mengonsumsi diuretik, di mana diuretik ini akan bekerja mengeluarkan anabolik steroid tadi. Namun dalam pemeriksaan akan tetap terdeteksi karena diuretik tadi akan terdeteksi. Karena itu suatu zat yang mungkin tidak bisa dihilangkan ataupun masih bisa dideteksi walaupun telah dihilangkan seperti zat anabolik steroid tadi. Nah, sebenarnya untuk menurunkan berat badan, kita harus mewaspadai hal-hal yang menyebabkan kenaikan yang berlebih, seperti makanan yang tidak boleh dikonsumsi yang berlemak dan lainnya. Dimana juga dalam kasus ini kita harus bersosialisasi kepada atlet-atlet agar menjadi panutan agar tidak melakukan pelanggaran seperti mengonsumsi diuretik, karena ini tidak mencerminkan anak olahraga yang sportivitasnya dijunjung tinggi. Mungkin sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang diuretik. Apabila masih ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.